Peggy Setiawan menang pra-peradilan karena tak ada alat bukti yang kuat untuk memberatkan dirinya. Kasus Peggy ini menambah catatan buruk daftar kasus salah tangkap polisi. Yang mengejutkan, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras menyebut sudah ada 15 peristiwa salah tangkap yang dilakukan kepolisian selama Juli 2023 sampai Juni 2024. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Mari kita fokus pada kasus Peggy Setiawan. Kronologinya 21 Mei 2024, Peggy Setiawan ditangkap polisi di Bandung. Dia sendiri dituduh sebagai dalang di balik pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada tahun 2016. Sebenarnya dari awal penetapan Peggy Setiawan sudah janggal. Kenapa? Karena sosok Eki yang diumumkan sebagai DPO dengan Peggy saat ditangkap tak ditemukan kesamaan. Yang juga aneh, saat konferensi pers di Polda Jabar, polisi mau menutup mulut Peggy saat izin ke polisi untuk bicara di depan media. Padahal Peggy hanya ingin bicara kalau dirinya siap mati karena merasa tak bersalah. Meskipun mengelak, polisi saat itu juga bersikeras kalau Peggy bukan korban salah tangkap dan memastikan kalau sudah sesuai dengan keterangan para saksi. Cuman fakta yang ada menurut kuasa hukum Vida Hotman Paris, dari 5 terpidana saat di BAP ulang menyebut Peggy tak terlibat. Hanya 1 orang yang mengaku Peggy terlibat. Artinya apa? Bukti hukum belum kuat untuk menersangkakan Peggy. Yang jadi masalah, Peggy mengalami sejumlah penyiksaan. Selama ditahan di Polda Jawa Barat, Peggy mengaku sering dipukul oleh petugas. Akhirnya pada 1 Juni, Peggy Setiawan mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung soal penetapan status tersangkanya. Pihak pengacara Peggy, Insan Nasruddin, menyatakan keyakinannya kalau kliennya bukan pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Setelah melalui serangkaian agenda persidangan pra-peradilan, Hakim Tunggal Eman Sulaiman akhirnya memutuskan bahwa status tersangka yang dikenakan terhadap Peggy Setiawan tidaklah sah. Hakim Eman Sulaiman pun jadi sorotan, terutama soal harta kekayaannya. Sebagai seorang hakim berdasarkan data LKPN tahun 2023, nyatanya Eman Sulaiman hanya punya harta kekayaan sebanyak 294 juta rupiah dan hanya punya 1 sepeda motor matic seharga 6,5 juta rupiah. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan koleganya di Pengadilan Negeri Bandung. Kasus Peggy Setiawan memang jadi sorotan, tapi kalau kita bicara yang lebih parah, ada banyak. Salah satunya adalah kasus salah tangkap di Banten. Dia adalah Oman Abdurrahman. Kasus ini terjadi pada Agustus tahun 2017. Oman yang sehari-harinya bekerja sebagai marbot masjid tiba-tiba didatangi sejumlah polisi untuk menjemput Oman karena disebut terlibat perampokan sebuah rumah di Lampung Utara. Oman dipaksa mengaku, disiksa, bahkan kaki kirinya ditembak. Sampai akhirnya terpaksa mengakui perbuatan yang tak dilakukannya. Dalam proses persidangan, majelis hakim menemukan fakta bahwa Oman sama sekali tak bersalah hingga divonis bebas pada 4 Juni 2018. Perjuangan Oman tak berhenti sampai di sini. Pada upaya kasasi di Mahkamah Agung, majelis hakim juga menguatkan putusan bebas Pengadilan Negeri Kota Bumi. Uang ganti rugi juga diwajibkan dibayar oleh kepolisian setelah pra-peradilan atau kasus itu dimenangkan oleh Oman pada 17 Juni 2019. Sayangnya, meski sudah berlalu bertahun-tahun, ganti ruginya ternyata tak kunjung dibayarkan. Polda Lampung juga baru menyatakan permintaan maaf kepada Oman pada Desember 2023. Dan baru pada Januari 2024, Oman akhirnya menerima ganti rugi sebanyak 222 juta rupiah. Bersamaan dengan pemberian ganti rugi, setelah sekitar 5 tahun, 8 polisi Polda Lampung yang menangkap dan memaksa Oman mengaku merampok juga baru diperiksa oleh Bidang Provos dan Pengamanan Propam Polda Lampung. Kisah Kuswanto lebih miris lagi. Warga desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kudus ini dituduh merampok toko es krim Kudus pada November tahun 2012. Kuswanto bersama dengan 4 orang lainnya kemudian dibawa oleh belasan anggota polisi secara paksa. Dalam perjalanan, anggota polisi memaksa Kuswanto mengaku sebagai perampok. Karena menolak mengaku, Kuswanto mengalami penyiksaan, matanya dilakban, tangan diborgol, bahkan polisi yang menginterogasi menyiramkan bensin ke tubuh Kuswanto dan membakarnya yang mengakibatkan Kuswanto mengalami luka bakar berat di bagian leher. Kurang lebih setahun setelah peristiwa itu, orang tua Kuswanto mengetahui anaknya merupakan korban salah tangkap. Polisi menemukan pelaku perampokan sebenarnya. Sejak peristiwa itu, tahun demi tahun Kuswanto mencari keadilan atas kasusnya, mengadu ke LPSK dan mengirimkan pesan ke Presiden Jokowi. Atas kejadian ini, Pengadilan Negeri Kudus memvonis oknum polisi bernama Bribka Lulus. Atas penyiksaan yang dilakukan terhadap Kuswanto, Bribka Lulus dituntut jaksa dengan hukuman 2 tahun penjara. Ia dikenakan pasal 351 ayat 2 KUHP tentang perbuatan mengakibatkan luka berat.
Pasangan suami istri penjual keripik asal Bogor, Jawa Barat juga jadi korban salah tangkap sejumlah anggota polisi di sebuah SPBU di Bogor pada Februari tahun 2024. Dari rekaman CCTV ada 15 orang polisi yang menaiki mobil menyergap pasangan suami istri tersebut. Ia dituduh terlibat dalam sindikat perampokan. Subur yang merupakan korban ditodong senjata, diseret dengan tangan diikat dan dimasukkan ke dalam mobil. Di dalam mobil, Subur dipaksa mengakui sebagai perampok. Tiba-tiba Subur dikeluarkan dari mobil, lalu tinggal pergi begitu saja. Saat melaporkan kejadian itu ke Polsek Cilengsi, baru diketahui kalau Subur adalah korban salah tangkap. Sebelumnya pelaku sudah meringkus 4 dari 7 pelaku. Menurut keterangan pelaku yang ditangkap, ciri-ciri mobil pelaku lainnya mirip dengan mobil Subur. Namun setelah diperiksa, Subur bukanlah pelaku perampokan. Polres Bogor pun meminta maaf atas peristiwa tersebut. Anggota polisi yang melakukan penangkapan secara asal dinonaktifkan dari jabatannya. Tahun 2021 juga pernah terjadi kasus salah tangkap di Bekasi. Fikri, Rizky, Abdul Rahman, dan Randi ditangkap pada 28 Juli 2021 sekitar pukul 20 bersama 5 saksi lainnya. Yang jadi masalah menurut investigasi Komnas HAM, mereka tak langsung dibawa ke kantor polisi, tapi ke gedung Telkom yang lokasinya berseberangan dengan Polsek Tambelang. Di sini Fikri dan kawan-kawan mengalami ancaman verbal dan sejumlah penyiksaan. Komnas HAM juga menemukan 10 bentuk penyiksaan, 8 kekerasan verbal berupa ancaman dari polisi, dan sedikitnya 6 alat yang dipakai untuk menyiksa mereka. Karena kondisi tertekan dan diancam, keempat korban terpaksa mengaku terlibat pembegalan. Ada banyak kejanggalan dalam proses penersangkaan keempatnya, salah satunya barang bukti yang dihadirkan polisi tak sesuai. Di BAP disebut senjata yang digunakan adalah celurit, sementara yang dihadirkan oleh polisi adalah arit. Bukti CCTV juga menunjukkan keempat terdakwa tak berada di lokasi kejadian saat itu. Pada jam terjadinya pembegalan, keempatnya berada di tempat yang berbeda. Namun sayang, Pengadilan Negeri Cikarang memvonis bersalah keempat korban salah tangkap dengan dijatuhi masing-masing pidana penjara 9 dan 10 bulan. Upaya banding pun dilakukan. Dalam sidang banding di Pengadilan Tinggi Bandung, hakim hanya membebaskan 1 dari 4 begal salah tangkap, yakni Muhammad Fikri, sementara ketiga temannya dianggap terbukti bersalah. Yang juga miris terjadi di Lamongan, Jawa Timur. Korbannya adalah Adrianto, seorang warga Bojonegoro. Adrianto diamankan polisi saat mengantarkan jenazah anaknya menuju tempat persembahyan di Bojonegoro. Saat di kawasan pertigaan Babat, Lamongan, tiba-tiba rombongan pengantar jenazah dihadang mobil patroli di tengah jalan. Adrianto dituduh sebagai pelaku tabrak lari. Adrianto yang berposisi sebagai sopir saat itu dipaksa keluar mobil. Bahkan dalam penangkapan yang dilakukan di tengah jalan tersebut, polisi sempat menggedor pintu mobil hingga mengeluarkan tembakan peringatan. Adrianto juga sempat mendapatkan perlakuan kasar, ditarik dari dalam mobil hingga dipukul di bagian kepala oleh oknum polisi.